Jangan kalah oleh Profesor Dr. Jeffrey Lang. Profesor Dr. Jeffrey Lang, Bu, kalau baca, maaf, banyak YouTube-nya, silahkan tonton. Luar biasa. Itu Profesor Dr. Matematika dan Fisika. Seorang ateis, dia sudah tidak percaya pada Tuhan. Marah, kenapa? Ibunya begitu dermawan, begitu baik, begitu luar biasa. Sementara ayahnya galak luar biasa, tukang minum, mabuk segala macam. Hampir setiap hari ibunya disiksa. Dia marah pada Tuhan. Tuhan, di mana engkau? Kau tidak membela ibundaku. Bahkan kau biarkan dia menjadi suaminya. Wahai Tuhan, aku gak percaya pada engkau. Tapi di tengah kebimbangan itu dia kemudian kuliah jadi profesor. Dari profesor dia masih bingung juga. Ada Tuhan bingung, nggak ada Tuhan bingung, kata dia gitu ya kira-kira. Tapi dia punya kebiasaan membaca. Dari bacaan itulah dia suka menyelesaikan masalah-masalah pikirannya. Cerdas, pintar, selalu mencari solusi terhadap permasalahan. Satu saat sudah habis bacaan dia. Di atas meja makan atau di atas mejanya dia lihat ada sebuah kitab hadiah dari salah seorang mahasiswanya. Kitab apa itu? Dibuka-buka The Quran. Dia baca halaman pertama. Saya langsung masuk pada ayat. Begitu masuk pada ayat dzalikal kitabul la raiba fi. Dia baca versi bahasa Inggrisnya. Ini kitab tidak ada kesangsian di dalamnya. Ini siapa yang nulis berani-berani ngomong seperti ini? Selama ini semua penulis buku dan penerbit selalu ada disclaimer, tidak bertanggung jawab terhadap isi kandungannya. Betul tidak? Penulisnya mohon maaf jika ada kesalahan segala macam. Itu adalah dari kami. Setiap penulis pasti melakukan disclaiming. Tapi ini Quran tiba-tiba mengatakan tidak ada kesangsian di dalamnya. Ini merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ini? Terus dibaca sampai kepada ayat 30. Ketika cerita tentang manusia diciptakan, ini ja'ilu fil ardi khalifah. Siapa khalifah? Vicegerent. Vicegerent wakil dari siapa dia bilang. Terus dibaca, kok begitu bahasanya? Menarik dia bilang. Sampai kepada surah Wadduha. Ketika membaca ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Dia menangis, kata dia, seperti aku menangis seperti seorang bayi. 20 menit aku menangis membaca dan mengulang-ulang ayat itu. Dia belum beriman pada Allah. Selesai baca kitab ini, terus dia cari-cari lagi. Ingin tahu jawabannya siapa yang nulis buku ini. Selama ini yang dia tahu adalah Muhammad. Tapi kata dia nggak mungkin Muhammad nulis buku yang sehebat seperti ini. Apalagi dalam sejarah dikatakan Muhammad itu seorang buta huruf. Akhirnya dia datang kepada sebuah masjid. Ya, di situ banyak murid dia, mahasiswa dia juga Muslim. Heran juga ini Prof. Jeffrey Lang yang ateis kan. Ngapain dia datang ke sini? Akhirnya ketemulah dengan imam di masjid itu. Dia Allah lah di dalam. Terjawablah bahwa kitab ini adalah kitab dari Tuhan seluruh manusia. Silakan cek di seluruh dunia Quran ini sama. Tidak ada yang berani untuk mengubah. Kalau terjadi sebuah konspirasi untuk merubah Quran, itu sudah akan terjawab dengan sendiri. Lihat seluruh dunia ini, seluruh dunia cek. Dia cek di mana benar. Akhirnya dia masuk Islam. Salah satu keimanan yang saya kagumi dari dia apa? Dia menyimpul dengan saya memahami Quran. Karena di dalam Quran ini seluruh fakta ada. Seluruh persoalan hidup ada. Ekonomi, sosial, budaya, ibadah, sujud, ruku, sampai kepada persoalan politik. Semuanya ada.
Bicara tentang alam semesta, bicara tentang langit, bicara tentang udara, bicara tentang segala macam tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, laut, tentang bebatuan segala macam ada. Sehingga dia mengatakan gak mungkin semuanya itu bisa terangkum, kecuali pasti datang dari satu Tuhan yang maha mengatur semuanya. Sehingga semua harmoni antara manusia dengan alam. Coba ada nggak perintah dari Quran yang berbenturan dengan alam? Ada tidak larangan di dalam Al-Quranul Karim yang tidak disetujui alam? Alam setuju. Anda tidak boleh melakukan kerusakan. Maka Allah katakan la tufsidu fil ardh. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Alam semuanya setuju. Apa definisi kerusakan? Kamu wahai manusia yang berakal, pikirkan sendiri. Segala bentuk yang merusak pasti kita akan sepakat. Subhanallah. Akhirnya dia menyimpulkan tidak ada satupun kegiatan dalam hidup, tidak ada satupun peristiwa dalam kehidupan ini kecuali terhubung dengan Tuhan yang maha menciptakan alam semesta. Itulah yang kita cari Bapak Ibu sekalian, keindahan hidup dalam aturan Allah. Bu ya, suruh berjilbab oleh Allah, ridha. Kenapa? Pasti Allah sayang pada saya. Betul begitu Bu? Disuruh kita puasa hari ini, siap ya Allah. Berapa lama? 1 bulan syahrul Ramadan. 1 bulan, siap ya Allah. Dan tidak ada sebuah keputusan dan ketetapan Allah dalam bentuk aturan kecuali untuk mengurus kita. Segala urusan dengan aturan Allah akan selesai, pasti selesai. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.